Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimatia Sajani dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 21222310002, semester 2 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bekasi. Untuk mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Samin Saputra SEMM dengan NIDN 21200674001 dan Ibu Hani Ari Rahmani SPD MPD dengan NIDN 0401018013. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem ekonomi Indonesia. Untuk tugas akhir semester saya, berikut ini penjelasannya. Pokok pembahasan yang pertama sistem keuangan dan moneter, yang kedua sistem fiskal, kebijakan fiskal dan moneter, yang ketiga neraca pembayaran, yang keempat kependudukan dan tenaga kerja, yang kelima masalah pertanian, industri, perdagangan dan pangan, yang keenam pembangunan ekonomi daerah, yang ketujuh sistem ekonomi Indonesia di era revolusi industri. Yang pertama sistem keuangan dan moneter. Definisi sistem keuangan. Secara umum, sistem keuangan adalah kumpulan institusi, pasar, ketentuan perundangan, peraturan-peraturan, dan teknik-teknik di mana surat-surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditetapkan, dan jasa-jasa keuangan atau financial service dihasilkan, serta ditawarkan ke seluruh bagian dunia. Selanjutnya, sistem keuangan di Indonesia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, otoritas keuangan atau financial authorities, yang kedua, sistem perbankan, yang ketiga, sistem keuangan non-perbankan. Pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan termasuk pasar uang dan pasar modal. Menurut Peter S. Ross, ada 7 fungsi pokok sistem keuangan. Yang pertama, fungsi tabungan, yang kedua, fungsi kekayaan, yang ketiga, fungsi likuiditas, yang keempat, fungsi kredit, yang kelima, fungsi pembayaran, yang keenam, fungsi resiko, dan yang terakhir, fungsi kebijakan. Selanjutnya, definisi sistem moneter. Sistem moneter adalah sebuah sistem di mana terdapat peraturan dan undang-undang yang berkaitan erat dengan faktor pengendalian dan pengawasan uang yang beredar dalam suatu negara. Adapun tujuan dari sistem moneter adalah untuk menciptakan iklim yang lebih fleksibel dan cepat dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam pembayaran dan transaksi lainnya. Selanjutnya, fungsi sistem moneter. Beberapa fungsi dari sistem moneter antara lain, yang pertama menciptakan iklim yang lebih fleksibel dan cepat dalam kegiatan ekonomi, yang kedua menentukan arah kebijakan moneter yang berdampak pada stabilitas tingkat bunga, yang ketiga berperan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Terdapat 3 unsur pokok yang harus terpenuhi dalam sistem moneter. Yang pertama, standar uang. Standar uang adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan nilai uang yang beredar dalam suatu negara. Yang kedua, lembaga moneter. Lembaga moneter adalah badan yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan uang yang beredar dalam suatu negara, seperti Bank Indonesia di Indonesia. Yang ketiga, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Selanjutnya, yang kedua, sistem fiskal, kebijakan fiskal, dan moneter. Definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengontrol pendapatan dan pengeluaran dana negara agar ekonomi tetap stabil. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal, yang pertama menjaga dan mengembangkan perekonomian negara, yang kedua menjaga stabilitas harga barang, yang ketiga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang keempat mendorong investasi. Selanjutnya ada contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Yang pertama subsidi BBM, yang kedua teks amnesti atau pembebasan pajak, yang ketiga penetapan harga eceran tertinggi. Selanjutnya, jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini dilakukan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan pajak untuk mengendalikan inflasi dan mengurangi defisit anggaran. Yang ketiga, kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan ini melibatkan pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan nasional. Yang keempat, kebijakan fiskal terencana. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang direncanakan untuk mengatasi masalah ekonomi dengan memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun pengeluaran pemerintah. Yang kelima, kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan ini menyediakan pendapatan yang bisa digunakan oleh pemerintah dalam pemenuhan kebutuhannya yang harus bertambah seiring berjalannya waktu.
Yang keenam, kebijakan fiskal disengaja. Kebijakan ini melibatkan pembuatan perubahan pada pengeluaran pemerintah dan sistem pemungutan pajak secara sengaja. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor dalam perekonomian yang dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian makro. Berikut adalah beberapa instrumen kebijakan fiskal yang digunakan di Indonesia. Yang pertama, pajak. Yang kedua, pengeluaran belanja. Yang ketiga, obligasi publik. Yang keempat, alokasi anggaran. Yang kelima, stabilitas anggaran otomatis. Yang keenam, pengelolaan anggaran. Yang ketujuh, pembiayaan fungsional. Yang kedelapan, anggaran belanja seimbang. Selanjutnya, definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengendalikan perekonomian negara secara makro dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengendalikan inflasi, mencapai penuhnya kesempatan kerja, dan menyeimbangkan neraca pembayaran. Selanjutnya, contoh kebijakan moneter. Yang pertama, melaksanakan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Yang kedua, penerbitan surat utang negara. Yang ketiga, penyediaan fasilitas overdraft. Yang keempat, program intervensi rupiah. Jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Beberapa instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter ekspansif antara lain kredit langsung, penetapan uang muka impor, fasilitas overdraft, dan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Beberapa instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter kontraktif antara lain kebijakan diskonto, kenaikan suku bunga, dan menjual surat-surat berharga. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Berikut adalah beberapa instrumen kebijakan moneter yang digunakan. Yang pertama, kebijakan diskonto atau discount rate. Yang kedua, operasi pasar terbuka atau open market operation. Yang ketiga, kebijakan rasio cadangan wajib. Yang keempat, penetapan suku bunga acuan. Yang kelima, imbauan moral. Selanjutnya, yang ketiga, neraca pembayaran. Definisi neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis atas seluruh transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Hal ini mencakup transaksi perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan transaksi moneter antara penduduk suatu negara dengan penduduk luar negeri. Selanjutnya, transaksi neraca pembayaran. Di Indonesia, transaksi neraca pembayaran dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, transaksi berjalan. Ini mencakup semua transaksi yang berasal dari perdagangan barang dan jasa, serta pendapatan yang berasal dari faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal. Yang kedua, transaksi modal. Ini mencakup transaksi yang berkaitan dengan perubahan kepemilikan aset tetap, seperti investasi langsung, investasi portofolio, dan pinjaman antar negara. Yang ketiga, transaksi finansial. Ini mencakup transaksi keuangan seperti pinjaman antar negara, investasi portofolio, dan perubahan cadangan devisa. Jenis-jenis neraca pembayaran. Neraca pembayaran terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, neraca pembayaran defisit. Neraca pembayaran defisit adalah neraca yang menunjukkan adanya jumlah transaksi pembayaran dari luar negeri atau transaksi debit yang lebih besar daripada transaksi penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Dalam neraca ini juga akan dicatat jual beli efek. Yang kedua, neraca pembayaran surplus. Neraca pembayaran surplus adalah neraca yang menunjukkan adanya jumlah transaksi penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit yang lebih besar daripada transaksi pembayaran dari luar negeri atau transaksi debit. Apabila terjadi surplus neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar surplus tersebut. Yang ketiga, neraca pembayaran seimbang. Neraca pembayaran seimbang adalah neraca yang menunjukkan bahwa transaksi pembayaran dari luar negeri atau transaksi debit jumlahnya sama dengan penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Selanjutnya, komponen-komponen neraca pembayaran. Yang pertama, neraca perdagangan, mencatat transaksi ekspor dan impor barang. Yang kedua, neraca jasa, mencatat transaksi ekspor dan impor jasa. Yang ketiga, neraca hasil modal, mencatat transaksi investasi langsung dan portofolio. Yang keempat, neraca lalu lintas modal, mencatat transaksi pinjaman dan pemberian pinjaman. Yang kelima, neraca lalu lintas moneter, mencatat transaksi cadangan devisa dan transaksi moneter lainnya. Fungsi neraca pembayaran. Neraca pembayaran memiliki beberapa fungsi antara lain. Yang pertama, sebagai bahan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang perdagangan internasional. Yang kedua, sebagai data acuan perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara. Yang keempat, memberi keterangan kepada pemerintah mengenai posisi internasional negara itu sendiri.
proses pengambilan keputusan pemerintah dalam membuat kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara. Yang keenam, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Yang ketujuh, mengetahui seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap negara lain. Yang kedelapan, sebagai pertimbangan utama pemerintah ketika menentukan kebijakan ekonomi. Adapun tujuan neraca pembayaran, yang pertama, mengetahui keadaan perekonomian dalam hubungan internasional suatu negara. Yang kedua, memberi keterangan kepada pemerintah mengenai posisi internasional negara. Yang ketiga, membantu proses pengambilan keputusan. Yang keempat, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa. Yang kelima, bahan kajian kondisi perekonomian negara. Selanjutnya, 4. Kependudukan dan tenaga kerja. Definisi kependudukan. Kependudukan adalah studi tentang populasi, terutama manusia. Kependudukan meliputi dimensi dan dinamika populasi seperti jumlah, umur, perkawinan, agama, jenis kelamin, kelahiran, dan kematian. Kependudukan juga mencangkup perencanaan pembangunan suatu negara, karena kependudukan memainkan peran penting dalam perencanaan pembangunan suatu negara. Penduduk adalah warga negara Indonesia atau WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap atau berminat menetap selama minimal 1 tahun. Selanjutnya, studi kependudukan. Studi kependudukan adalah bidang studi yang membahas tentang hubungan antara faktor-faktor perubahan penduduk dan faktor-faktor pembangunan. Studi kependudukan juga mencangkup ilmu demografi, yaitu ilmu yang mempelajari jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk serta perubahan-perubahannya sepanjang masa. Definisi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya, piramida penduduk. Piramida penduduk adalah grafik yang digunakan untuk menjelaskan kondisi demografis dari suatu populasi atau kelompok penduduk. Piramida penduduk dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, piramida ekspansif atau muda. Piramida ekspansif adalah salah satu jenis piramida penduduk yang menunjukkan adanya tingkat kelahiran yang tinggi dan tingkat kematian yang rendah. Yang kedua, piramida stasioner. Piramida stasioner adalah salah satu jenis piramida penduduk yang menunjukkan keseimbangan antara jumlah kelahiran dan kematian penduduk. Yang ketiga, piramida konstruktif atau tua. Piramida konstruktif adalah salah satu jenis piramida penduduk yang dapat menggambarkan kondisi daerah atau negara yang angka kelahirannya menurun dengan cepat dan tingkat kematiannya rendah. Perubahan penduduk dari waktu ke waktu. Dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu karena adanya faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Pertumbuhan penduduk secara umum dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertumbuhan alami, pertumbuhan migrasi, dan pertumbuhan penduduk total. Adapun permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia, yang pertama, keterampilan tenaga kerja rendah, yang kedua, akses informasi lapangan kerja rendah, yang ketiga, lapangan kerja tidak sesuai dengan pendidikan, yang keempat, upah kecil, yang kelima, kualitas pendidikan rendah. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kesenjangan jumlah pencari kerja dan lapangan kerja. Yang pertama, pertumbuhan kesempatan kerja yang kecil. Yang kedua, irelevansi jurusan atau keahlian. Yang ketiga, kualitas pendidikan yang rendah. Cara mengatasi masalah kependudukan dan tenaga kerja. Cara mengatasi kependudukan, yang pertama, pengurangan pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, meningkatkan pemerataan pembangunan. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk. Yang keempat, melakukan program transmigrasi. Yang kelima, melaksanakan program perbaikan gizi dan sarana kesehatan. Yang keenam, penyediaan air bersih. Yang ketujuh, penambahan jumlah sekolah dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, cara mengatasi tenaga kerja. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, melakukan perencanaan tenaga kerja dan sistematis. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kelima, meningkatkan kualitas kesehatan. Yang kelima, masalah pertanian, industri, perdagangan, dan pangan. Pertanian di Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara agraris karena sebagian penduduknya bekerja di sektor pertanian. Di dalamnya, petani merupakan pelaku utama dalam sektor pertanian yang berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Melalui petani, kebutuhan pangan rumah tangga sehingga bahan baku industri dapat terpenuhi dengan baik. Namun, petani seringkali dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang rumit, dan tak jarang permasalahan tersebut justru menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi mereka. Tak tanggung-tanggung, masalah tersebut muncul setiap tahun dan masih menjadi misteri dalam penyelesaiannya. Selanjutnya, masalah sektor pertanian dan solusinya. Yang pertama, stigmatisasi. Masyarakat masih banyak menganggap bahwa pertanian hanya berujung pada mencangkul saja, sehingga terkesan sektor pertanian adalah jorok dan miskin. Citra sektor pertanian yang tampak kotor dan miskin disadari oleh tidak adanya bukti yang kuat untuk mengatakan bahwa bertani itu menjijikan. Solusinya adalah pemerintah melalui kelembagaan pertanian melengkapi pengetahuan masyarakat tani dengan menurunkan penyuluhan pertanian.
Yang kedua, permodalan. Petani seringkali kesulitan mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha pertanian mereka. Solusinya adalah pemerintah memberikan bantuan modal atau kredit dengan bunga rendah kepada petani. Yang ketiga, lahan. Lahan pertanian semakin sulit didapatkan karena semakin banyak lahan yang dikonversi menjadi perumahan atau industri. Solusinya adalah pemerintah memberikan insentif bagi pemilik lahan untuk mencegah alih fungsi lahan secara masif, seperti memberikan bantuan subsidi seperti alat mesin pertanian, pupuk, dan benih bersubsidi. Yang keempat, teknologi. Petani masih banyak yang menggunakan cara-cara tradisional dalam menggarap lahan sehingga produktivitas pertanian masih rendah. Solusinya adalah pemerintah memberikan pelatihan dan bantuan teknologi pertanian modern kepada petani. Yang kelima, manajerial. Petani seringkali kesulitan dalam mengelola usaha pertanian mereka. Solusinya adalah pemerintah memberikan pelatihan manajemen pertanian kepada petani. Yang keenam, pasca panen. Petani seringkali kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian mereka. Solusinya adalah pemerintah memberikan bantuan pemasaran dan membuka akses pasar yang lebih luas untuk produk pertanian. Industri di Indonesia. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi dalam pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja, serta penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Industri juga sering diartikan sebagai kegiatan pengolahan barang yang seringkali melibatkan alat, misalnya mesin. Berikut adalah beberapa jenis industri yang ada di Indonesia. Yang pertama, makanan dan minuman. Yang kedua, tembakau. Yang ketiga, tekstil. Yang keempat, pakaian jadi. Yang kelima, kulit dan barang dari kulit. Yang keenam, kayu, barang dari kayu dan anyaman. Yang ketujuh, peralatan kedokteran, alat ukur, navigasi, optik, dan jam. Yang kedelapan, kendaraan bermotor. Yang kesembilan, alat angkut lainnya. Yang kesepuluh, furnitur dan industri pengolahan lainnya. Masalah sektor industri dan solusinya. Sektor industri di Indonesia menghadapi beberapa tantangan antara lain. Yang pertama, penurunan permintaan. Yang kedua, kurangnya infrastruktur. Yang ketiga, kurangnya utilitas. Yang keempat, kurangnya pekerja terampil. Yang kelima, tekanan impor. Yang keenam, kekurangan bahan baku. Yang ketujuh, pengelolaan limbah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mengambil beberapa langkah antara lain. Yang pertama, mengembangkan infrastruktur. Yang kedua, membangun utilitas. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, mempromosikan kawasan industri. Yang kelima, meningkatkan pengelolaan sampah. Perdagangan di Indonesia. Perdagangan dalam negeri di Indonesia adalah proses kegiatan jual beli barang maupun jasa dengan sistem perdagangan yang hanya mencakup wilayah NKRI dan tidak termasuk ke perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri di Indonesia telah mengalami kemajuan yang baik dalam beberapa tahun terakhir, yang dapat membantu memangkas kemiskinan dan meningkatkan perkembangan penyerapan tenaga kerja di sektor resmi. Menurut Badan Pusat Statistik, perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan. Kegiatan perdagangan ini mengaitkan antara para produsen dan konsumen, dan sebagai kegiatan distribusi, perdagangan merupakan proses tukar-menukar barang dan jasa. Selanjutnya, masalah sektor perdagangan dan solusinya. Sektor perdagangan menghadapi beberapa tantangan antara lain. Yang pertama, penurunan pendapatan selama pandemi. Yang kedua, kurangnya promosi dan pemasaran. Yang ketiga, masalah perlindungan konsumen. Yang keempat, kesulitan mendapatkan bahan baku. Yang kelima, kurangnya standarisasi dan sertifikasi. Yang keenam, penurunan modal usaha. Yang ketujuh, terbatasnya akses pemilik usaha berorientasi ekspor. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi dapat diambil seperti yang pertama, memperbaiki manajemen usaha. Yang kedua, memberikan pelatihan dan lokakarya. Yang ketiga, penguatan perlindungan konsumen. Yang keempat, peningkatan akses bahan baku. Yang kelima, peningkatan standarisasi dan sertifikasi. Yang keenam, menyediakan akses informasi pasar. Selanjutnya, pangan di Indonesia. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia. Pangan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pangan segar dan pangan olahan. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan dan dapat dikonsumsi langsung atau menjadi bahan baku pengolahan pangan. Sedangkan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses pemasakan dengan cara atau metode tertentu atau tanpa bahan tambahan. Selanjutnya, masalah sektor pangan dan solusinya. Masalah sektor pangan yang dihadapi dan solusinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada krisis pangan. Solusi untuk mengatasi krisis pangan meliputi: yang pertama, meningkatkan produksi pangan dengan memperbaiki teknik pertanian dan menggunakan pupuk yang efisien. Yang kedua, membuat sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk memastikan pangan tersedia secara merata.
Yang ketiga, mengurangi kerugian pangan selama proses produksi, penyimpanan, dan distribusi. Yang kedua, ada ketahanan pangan. Solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan meliputi: yang pertama, meningkatkan produksi beras melalui pengembangan teknologi pertanian yang modern dan efisien. Yang kedua, mengurangi alih fungsi lahan pertanian dengan kerusuhan pertanian. Yang ketiga, meningkatkan pengelolaan sumber daya udara dan mencegah degradasi sumber daya alam. Yang terakhir, desa mandiri pangan. Solusi untuk mewujudkan desa mandiri pangan meliputi: yang pertama, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, mengembangkan sistem pertanian yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi pertanian modern. Yang ketiga, meningkatkan akses petani terhadap pasar dan pembiayaan untuk pengembangan pertanian. Yang keenam, pembangunan ekonomi daerah. Definisi pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat bekerja sama untuk mengelola sumber daya yang ada dan untuk membentuk pola kemitraan antara mereka. Selanjutnya, tujuan pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya beli masyarakat. Yang kedua, mengarahkan kegiatan sebagai pedoman kegiatan kepada pencapaian tujuan. Yang ketiga, peningkatan ketersediaan serta peluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup pokok. Yang keempat, peningkatan standar hidup. Yang kelima, terjaganya kelestarian lingkungan hidup. Yang keenam, pemerataan pembangunan. Yang ketujuh, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Konsep dan strategi dalam pembangunan ekonomi daerah. Dalam pembangunan ekonomi daerah terdapat beberapa konsep dan strategi yang digunakan, antara lain: yang pertama, keseimbangan. Konsep ini mengacu pada upaya pencapaian keseimbangan dalam pembangunan ekonomi daerah, di mana faktor produksi dan sumber daya yang ada digunakan secara seimbang. Yang kedua, mobilitas faktor produksi. Konsep ini menekankan pentingnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi dalam pembangunan ekonomi daerah. Yang ketiga, strategi pengembangan fisik atau lokalitas. Strategi ini berfokus pada pengembangan infrastruktur fisik dan pemanfaatan potensi lokal dalam pembangunan ekonomi daerah. Yang keempat, strategi pengembangan dunia usaha. Strategi ini melibatkan pengembangan sektor usaha dan industri di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, strategi pengembangan sumber daya manusia. Strategi ini berfokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia seperti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Yang keenam, strategi pengembangan ekonomi masyarakat. Strategi ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah merupakan upaya untuk merencanakan penggunaan sumber daya publik yang tersedia di suatu daerah. Selanjutnya, yang ketujuh, sistem ekonomi Indonesia di era revolusi industri 4.0. Indonesia saat ini sedang mengalami revolusi industri keempat atau dikenal juga dengan industri 4.0. Revolusi ini ditandai dengan integrasi online dan proses produksi di industri, di mana semua proses produksi didukung oleh internet. Jejak perjalanan revolusi industri yang pertama, era tahun 1790-an atau revolusi industri pertama. Era di mana adanya mekanisasi alat produksi, tenaga uap, dan daya air dalam pembuatan suatu produksi. Revolusi industri masa ini terjadi lebih disebabkan kemakmuran kerajaan Inggris saat itu. Pada masa itu, secara perlahan Inggris kehilangan koloni-koloninya di Amerika yang mengakibatkan terjadinya kemunduran yang cukup besar. Namun, di samping itu, dapat menguasai sebagian perdagangan dari India. Oleh karenanya, kemakmuran di Inggris semakin membesar yang mengakibatkan permintaan berbagai jenis barang semakin melonjak. Yang kedua, era tahun 1850 sampai 1914 atau revolusi industri kedua. Pada era revolusi industri kedua ini, hal yang paling menonjol adalah adanya produksi massal, perakitan, dan tenaga listrik atau dikenal juga dengan revolusi teknologi. Yang ketiga, era tahun 1960 atau revolusi industri ketiga. Revolusi industri pada masa ini lebih dikenal dengan sebutan revolusi digital dengan adanya penemuan dan pengembangan bidang elektronik, sistem teknologi informasi, dan otomatisasi. Revolusi masa ini membawa semikonduktor, komputasi mainframe, komputasi personal, dan internet menuju revolusi digital. Pada masa era ini, teknologi hijau atau green technology menjadi pilihan utama. Hal ini disebabkan penggunaan bahan fosil sudah ketinggalan zaman. Yang keempat, era saat ini atau revolusi industri keempat. Masa revolusi industri keempat atau yang disebut juga dengan revolusi industri 4.0 merupakan ledakan besar dalam dunia teknologi yang secara radikal mengubah cara manusia hidup dan bekerja. Hal ini memberikan peluang adanya efisiensi dan mendorong adanya inovasi-inovasi secara besar-besaran. Berikut beberapa kebijakan dan strategi yang dilakukan Indonesia untuk beradaptasi dengan revolusi ini. Yang pertama, menganalisa kebijakan neraca perdagangan. Yang kedua, meningkatnya industrialisasi dan substitusi impor.
Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia di bidang teknologi dan inovasi. Yang keempat, mengembangkan infrastruktur untuk mendukung ekonomi digital. Yang kelima, mendorong pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor. Kementerian Perindustrian Indonesia merupakan salah satu penggerak utama industri 4.0 di tanah air. Kementerian telah menyatakan bahwa Indonesia perlu mengikuti tren revolusi industri keempat untuk bersaing dengan negara lain di sektor industri. Ekonomi digital juga dipandang sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang berpotensi menjadi penggerak utama transformasi dan pertumbuhan ekonomi. Negara ini memiliki pasar domestik yang besar dengan jumlah penggunaan internet yang terus bertambah, yang menghadirkan peluang bagi pengembangan ekonomi digital. Namun, ada juga tantangan yang perlu dibenahi, seperti kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mendukung ekonomi digital. Dan yang terakhir, kesimpulan. Melaksanakan atau menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien dengan biaya dan hambatan seminimal mungkin. Sistem keuangan Indonesia yang melakukan pencatatan baik dalam lembaga keuangan negara maupun dalam lembaga secara umum. Dengan ini tentunya keuangan menjadi stabil. Kebijakan fiskal dan moneter dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara dengan cara yang berbeda-beda. Namun, penggunaan yang tepat dan koordinasi yang baik antara dua kebijakan tersebut dapat membantu mengatasi masalah ekonomi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Neraca pembayaran sangat penting untuk dimiliki oleh suatu negara karena dengan neraca pembayaran maka suatu negara bisa mengukur besarnya arus dana dari luar negeri, baik dana yang keluar atau dana yang masuk. Pemahaman yang baik tentang hubungan antara kependudukan dan tenaga kerja memungkinkan negara untuk mengambil kebijakan yang tepat guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dapat disimpulkan bahwa pertanian memiliki arti pemanfaatan sumber daya hayati yang digunakan oleh manusia dengan cara menanam tanaman produktif yang dapat menghasilkan dan dipergunakan untuk kehidupan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan global, ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi dengan pemanfaatan teknologi informasi yang mendisrupsi berbagai seni kehidupan global termasuk persaingan dalam bidang ekonomi. Selesai sudah presentasi dari saya, sekian, terima kasih.